dan SD yang sedang kami kembangkan, yang sudah, kalau TK-nya sudah berjalan lebih dari 20 tahun, sementara SD-nya ini akan kami start bulan Juli ini, 2021. Tapi dengan teman-teman yang cukup berpengalaman, yang ternyata dengan cara mereka hadir sebagai guru kreatif, ya. Kebetulan pengalaman panjangnya ada yang biasa memberikan pelatihan-pelatihan, ada yang pernah mengajar di kelompok Indonesia mengajar, menjadi tutor bagi banyak guru dan sebagainya, suka keliling Indonesia. Dan saat ini rekan-rekan ini beberapa orang bergabung bersama kami di Indonesia Life School dan di Indonesia Preschool. Dan kami sedang mengembangkan program, ya, program sekolah dasar guru yang tentunya dengan pola atau konsep baru, ya, karena sekarang ini kita menghadapi situasi yang cukup perlu menjadi perhatian, situasi pandemi, maka kita mencoba untuk mengembangkan satu konsep belajar, ya. Tentu pertama-tama adalah konsep belajar jarak jauh yang saat ini kita kembangkan, tapi juga kita harus siap bahwa guru perlu kreatif dalam situasi online maupun offline, ya. Jadi guru-guru perlu memperhatikan situasi ini. Bukan berarti bahwa karena situasi terbatas, jarak dan sebagainya, lalu kita terpaksa harus kaku-kaku begitu, ya, mengajar hanya dengan memberikan tugas, lalu nanti anak 3 hari atau 1 minggu kemudian mengumpulkan. Itu tidak. Jadi perlu, ini menjadi tantangan buat kita semua, buat guru-guru juga, untuk bagaimana kita bisa belajar lebih menarik, ya. Dengan kita belajar lebih menarik, tentu anak-anak akan terbantu, karena target kita, orientasi kita adalah anak-anak yang mampu merespon proses belajar yang menarik, ya, yang bermakna juga tentu saja, bukan hanya menarik tapi juga punya makna dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri mereka. Dan orang tua juga tentu akan sangat senang apabila guru dalam kesempatan belajar itu sungguh-sungguh mampu memikat anak-anak dengan menarik apapun kegiatannya. Yang itu berlaku buat semua jenjang, mau dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Nah, kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman selama 1,5 jam ini. Baik, saya akan buka dengan sebuah lagu yang mungkin kawan-kawan sudah sering dengar. Kalau guru-guru mungkin pernah dengar, Bapak Ibu juga mungkin bisa ikuti. Mungkin pernah dengar lagu, biasanya ini diawali untuk pertemuan-pertemuan outbound gitu, ya, di hutan, tapi juga bisa di sekolah. Biasanya di sekolah pun saya menggunakan kesehatan ini kumpul untuk menarik perhatian anak-anak. Lagunya gini. Mari kawan bermain dalam lingkaran. Yang bisa silakan bernyanyi. Menebak binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Ya, ya. Mari kawan bermain dalam lingkaran. Menebak binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Apakah itu? Ya, silakan tebak, ya. Jalannya miring-miring kiri kanan, satu tangannya ada di atas kepala, satunya kadang-kadang di perut dan sebagainya, sambil bunyi. Ya, silakan tebak. Binatang apa namanya? Monyet. Monyet, monyet namanya. Beginilah jalannya. Seperti apa? Beginilah jalan. Ayo, kalau guru mana nih gerakannya nih? Jalan monyet gimana sih, Dek? Beginilah itu ada yang kebis, ya. Oke, mari kawan bermain dalam lingkaran. Menebak binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Ya, jalannya sangat lambat. Di punggungnya ada beban yang sangat berat. Kapan punya begini? Bawa kemana-mana. Talenta begini, Pak Farid. Aku mau. Kepalanya akan masuk ke dalam punggung berat. Mau. Binatang apa itu? Adik-adik ada yang tahu? Ada yang tahu binatang apa itu? Jalannya sangat lambat. Kok belum ada yang jawab nih? Siapa yang bisa jawab? Kura-kura.
Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura namanya. Belah jauh. Kura-kura jalannya kayak gitu. Coba itu. Beginilah jalan. Ya, oke, baik. Satu lagi ya. Mari Hore. dalam menebak binatang yang ada di hutan. Binatang apakah itu? Binatang apakah itu? Binatangnya tinggi sekali, lehernya panjang, dan bentuknya seperti kuda. Binatang apakah itu? Jerapah. Ya, jerapah namanya. Ditinggikan lehernya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Beginilah jalannya. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu dan kakak-kakak guru sekalian. Kira-kira kita boleh membuka kelas dengan seperti itu ya. Caranya banyak sekali. Tentu kita ingin agar anak-anak pertama-tama karena situasi baik online maupun offline kita tetap mampu menggunakan satu metode atau cara pendekatan yang kreatif agar anak-anak punya atensi ke kita dulu ya. Agar apa? Agar proses belajar selanjutnya lebih menarik lagi. Nah, nanti saya akan mengajak kakak-kakak dari Indonesia Play School, ada Kak Prilly, Kak Diana, Kak Windy, Kak Angel juga mungkin, atau Kak Yuli, ingin berbagi pengalaman mereka. Bagaimana sih proses belajar mereka di Indonesia Play School, dan juga nanti Kak Rian dan Kak Gita akan berbagi sharing pengalaman mereka dalam proses mengajar dan trial mereka dalam kegiatan-kegiatan di Indonesia Live School, Indonesia Play School. Oke, baik. Halo Kak Prilly, selamat sore. Sore, Pak Valen. Oke, baik. Ya, selamat sore semua. Baik, Kak Prilly, boleh saya tanya nih? Boleh. Mungkin Kak Prilly biasanya prosesnya itu dalam, kita bicara tentang proses kreatif nih ya, proses kreatif seorang guru. Itu sehingga akhirnya bisa menghasilkan satu konsep mengajar yang menarik dan menyenangkan, sehingga anak-anak tuh enjoy, ya, anak-anak tuh senang, dan kemudian juga mereka tetap mendapatkan makna pembelajarannya. Oke? Nah, Kak Prilly boleh sharing sedikit sebelum nanti boleh mau menayangkan videonya ya, nanti Kak Rian atau Kak Gita akan menayangkan video yang bagaimana proses pembelajaran selama ini terjadi. Silakan Kak Prilly. Baik Pak Valen, terima kasih. Sebelumnya coba kita sapa dulu yuk. Hai semuanya. Wah, seru banget ya. Udah rame nih sore-sore di cuaca yang cukup mendung. Kita tetap semangat loh. Kita kasih tepuk tangan dulu, apresiasi yuk untuk yang udah ikut kegiatan ini. Sebelumnya kita kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dengan saya, biasa dipanggil Kak Prilly. Dan Kak Prilly tidak sendirian. Kak Prilly ditemani oleh dua kakak yang hebat juga. Di sebelah sini ada siapa ya? Saya perkenalkan, saya Kak Diana. Halo. Hai. Dan yang satu lagi yang menggunakan kacamata. Siapa ya ini? Saya Kak Yulia. Halo. Halo. Nah, di sini senang banget ya Kak Prilly, Kak Diana, dan Kak Yuli diberikan kesempatan untuk berbagi. Kita juga masih sama-sama belajar ya Kak ya. Jadi untuk hari ini diundang sama Pak Valen sama In Life School untuk berbagi gimana sih prosesnya gitu kan. Apalagi di masa pandemi ini pastinya sekolah itu sekarang tuh kesannya jadi kayak virtual, Zoom. Anak-anak main handphone dong gitu. Anak-anak lihat gadget terus dong gitu kan. Terus gimana caranya gitu kan. Mungkin bagi kita ini suatu hal yang baru Pak Valen ya. Jadi apa ya, kita juga awalnya nggak se-enjoy sekarang. Awalnya mungkin berat buat kita karena biasa bertemu tatap muka dengan anak-anak, biasa bercerita secara langsung atau menanyakan kabar, mendengarkan cerita-cerita mereka secara langsung, terus tiba-tiba di tahun lalu kita harus berhadapan dengan masa yang bisa dibilang wah cukup luar biasa ya tantangannya buat kita seorang pengajar gitu, seorang guru. Tapi bukan berarti
terus ada pandemi kita nggak semangat, nggak itu, bukan kayak gitu. Jadi bagaimanapun halangan apapun, kalau memang niat kita untuk anak gitu ya, niat kita untuk anak, semuanya pokoknya untuk anak gitu. Insya Allah gitulah, maksudnya ada jalan untuk bisa ngejalanin itu semua dengan mudah. Ya, Terus ada rasa cinta ya Kak Prilly ya. betul Pak Valen, karena jujur aja saya dan teman-teman saya, mungkin dengan teman-teman guru saya yang lain di InPlace, jiwa raganya bisa dibilang ya udah buat anak-anak aja gitu Pak. Jadi udah nggak mikir, maksudnya kita pulang sampai sore segala macam, kita pagi-pagi jam 6 sudah harus di sekolah hadir gitu, kita harus siap-siap menyapa mereka gitu Pak, dengan senyum yang pastinya dengan perasaan yang bahagia gitu ya Pak, karena mungkin kita juga pernah gitu yang ngerasain sebelum berangkat ke sekolah atau bertemu dengan anak-anak, ada perasaan kayak mungkin kita pernah ada masalah sedikit, tapi bagaimanapun itu semua harus kita tinggalkan demi anak-anak gitu Pak Valen. Terus prosesnya bisa dibilang panjang Pak Valen, untuk bisa tetap seperti ini tuh butuh apa ya, butuh inovasi baru pastinya. Kita harus terus banyak belajar, mungkin yang tadinya kita bisa dibilang apa ya, gaptek gitu kali ya Kak ya Pak, bisa dibilang gaptek, terus kita harus oh ya belajar gitu kan, apa-apa tuh belajar gitu Pak Valen. Dan mau mencoba, itu yang paling penting ya Pak Valen, belajar. Dan itu dialami oleh semua guru ya, Kak Prilly ya. Ketika awal-awalnya, waduh aku nggak bisa ini, nggak bisa buka laptop aja nggak pernah misalnya ya, bingung dan sebagainya. Tapi ternyata tuntutan ya pembelajaran akhirnya menuntut kita untuk berani terus berusaha, terus belajar sampai akhirnya muncul ide-ide kreatif sehingga mampu memberikan layanan yang luar biasa buat anak didik, gitu ya Kak Prilly ya. Betul sekali Pak Valen. Jadi kita belajar, kita coba bagaimanapun caranya, anak-anak berhak mendapatkan kesempatan mereka gitu Pak Valen, mendapatkan hak mereka walaupun dengan cara virtual atau apapun deh Pak Valen caranya, yang penting mereka bisa mendapatkan hak mereka untuk belajar dan bermain gitu Pak Valen. Oke, baik. Nah, sebelum kita nanti masuk ke proses kreatifnya ya, Kak Rian akan memutarkan dulu nih video kegiatan di InPlace, baik pada masa sebelum pandemi, ya jadi ada sedikit kegiatan sebelum pandemi maupun nanti yang sesudah pandemi. Kita lihat ya, kita akan lihat seperti apa aktivitas yang dilakukan oleh guru-guru di InPlace Cibubur, Cilangkap, dan juga di tempat-tempat yang lain, ada di Depok, ada di Gading Serpong, ada di Ciputat, Kebayoran, dan sebagainya. Silakan Karian, kita boleh dengarkan dulu dan lihat dulu. Saksikan dulu ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Jadi begini Bapak Ibu, ini akan video ini menayangkan satu kondisi di mana ada kegiatan pembelajaran sebelum pandemi dan kemudian ketika sudah mulai awal-awal pandemi, dan itu ketika itu guru-guru kami di InPlace dan InLive juga betul-betul cukup mengalami kebingungan ya, tapi mereka dengan kreativitasnya berusaha untuk menampilkan yang terbaik, karena ketika itu memang banyak sekali halangannya, banyak sekali hambatannya, baik itu dari fasilitas, internet, kualitas internet ya dan sebagainya, lalu juga kesiapan guru dalam mengantisipasi pembelajarannya. Baik, saksikan bersama.
Bisa diperlihatkan. Ya. Nah, ini barang-barang yang ini oh ya, ini role play. Ini kegiatan keagamaan. Nah, ini kisah yang dilakukan, kegiatan pengajaran agama. Setiap anak sesuai dengan agama masing-masing. Oke, baik. Itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu dan bagaimana teman-teman di InPlace terus berproses ya. Dan memang makin lama makin kreatif mereka. Ada dia idenya tuh ya. Dan terakhir mereka bikin kembangkan satu konsep pembelajaran di mana anak seperti bisa berjalan-jalan. Jalan-jalan ke suatu negeri atau ke suatu tempat yang jauh. Itu semua yang kadang-kadang tidak kita duga karena guru-gurunya juga ternyata memiliki kreativitas yang luar biasa. Nah, Kak Prilly, bicara soal kreativitas nih. Iya, Nah, Pak. bagaimana prosesnya di InPlace sampai artinya bagaimana guru-guru itu memulai dengan satu menentukan tema ya, karena setiap pembelajaran ada temanya. Lalu Betul. menentukan konsep belajarnya seperti apa, materi yang akan disampaikan apa, tetap sesuai dengan temanya dan tetap pesan yang mau diberikan itu tercapai, tapi tetap dengan proses belajar yang menarik. Baik terutama secara online ya saat ini yang sedang terjadi karena masa pandemi. Silakan Iya, Kak Pak. Prilly atau kawan-kawan yang lain. Kakak mau coba bicara prosesnya? Oke. Mungkin untuk prosesnya ya Pak Valen, kalau gimana ya Pak? Mungkin Bapak bisa bantu. Saya terharu ngelihat video yang tadi. Oh gitu. Dengan gambarnya, ilustrasinya atau dengan lagunya tuh? Dengan anak-anaknya Pak, karena biasa rame-rame terus sekarang cuma di layar doang gitu Pak Valen. Jadi gimana ya, terharu gitu. Tapi bagaimanapun harus tetap semangat gitu ya Pak Valen ya. Bukan berarti nggak bisa ketemu seterusnya, bukan ya Pak. Cuma memang waktunya aja belum pas gitu, belum tepat. Oke, untuk proses kreativitasnya, untuk menentukan dari tema, lalu bagaimana menyiapkan alat bahannya Pak Valen, kita semua kerjasama Pak Valen. Kunci yang paling utama itu adalah kerjasama. Jadi nggak cuma dari satu kepala Pak Valen. Kita memiliki, bukan saya banyak kepala, tapi saya punya teman-teman yang lain gitu. Jadi isi kepalanya kita keluarkan sama-sama, lalu di titik mana yang kira-kira pas dan tepat untuk anak gitu Pak Valen. Dan ini semua nggak terlepas dari pastinya dukungan dari kepala sekolah, dari teman-teman guru yang lain, yayasan juga. Kita semua karena ada dukungan itu, kita berusaha untuk memberikan dan melakukan yang terbaik untuk anak-anak Pak Valen. Kalau di kami, untuk melakukan proses pembelajaran di masa pandemi ini, pastinya nggak bisa tuh Pak Valen yang monoton gitu-gitu aja. Istilah bahasa kasarnya mungkin kalau yang monoton gitu-gitu aja orang tua bisa ngomong, ya kalau gitu doang saya mah juga bisa gitu Pak Valen. Jadi kita gimana caranya kita memberikan inovasi baru, kreativitas baru yang mungkin orang tua, oh ternyata bisa ya kayak gitu ya, oh ternyata itu bisa dipakai, oh bisa diginiin kayak gitu Pak Valen. Dan itu tidak membutuhkan waktu yang cepat, yang sedikit Pak Valen. Mungkin bisa misalnya hari Jumat nih Pak Valen. Kalau di sekolah kami di tiap hari Jumat itu kami sudah menyiapkan alat bahan yang akan digunakan nanti di hari Senin. Oke. Dalam minggu yang akan datang gitu ya? Ya, dalam seminggu gitu Pak Valen. Dalam 1 minggu kami sudah siapkan di hari Jumat. Dan kalau mungkin saya bisa cerita sedikit, sharing sedikit, bahwa saya dan teman-teman saya itu mengantarkan alat bahan ke rumah anak-anak Pak Valen. Oh, iya tadi ada fotonya juga yang mengantar anak-anak ya. Mengantar barang-barang ke rumah anak-anak. Nah,
itu yang diantar adalah barang-barang atau bahan-bahan untuk alat kegiatan anak-anak. Betul. Oke. Selama 1 bulan Pak Valen. Jadi kami bisa dibilang kalau misalnya kita ditanya kayaknya waktu 24 jam tuh kurang deh Pak Valen. Kalau bisa boleh bilang itu 24 jam tuh kurang banget buat kita. Jadi kita Sabtu Minggu itu di saat misalnya udah mau ganti tema nih Pak Valen, ganti bulan. Kita pasti di akhir bulan itu akan mengirimkan alat-alat bahan itu ke rumah anak-anak di setiap hari Sabtu atau Minggu, dibagi-bagi wilayahnya gitu Pak Valen. Jadi semuanya itu kami antar. Gitu, berarti alat-alat bahan itu memang disiapkan oleh sekolah ya? Iya, betul oleh guru-guru. Jadi sesuai dengan tema dan kegiatan pembelajaran yang mau dikembangkan, lalu dikirimkan ke rumah anak-anak. Iya, betul begitu Pak Valen. Jadi kemarin saya dengar ada bikin kue. Iya, Pak Valen. Kue dan sebagainya itu ya. Iya. Oke, jadi bahan-bahannya memang dikirim tepung, gula gitu atau susu atau gitu, dikirim juga ke rumahnya? Mungkin kalau untuk bahan yang mudah ditemukan di rumah tidak Pak Valen, tapi gitu. kita selalu memberitahukan dari jauh-jauh hari. Jadi kita misalnya nanti kita akan membuat kreativitas seperti ini yang kita butuhkan alatnya ini. Nah, ada kita membuat di PowerPoint gitu ya Pak Valen. Panduannya adalah panduan alat-alat yang nantinya dimainkan gitu, yang akan disiapkan bahwa ini loh mama papa yang harus disiapkan. Jadi nggak ada Pak Valen pas hari hanya Kak, saya nggak ada nggak ini, punya saya belum gunting, dapat gitu ya. gitu. Aku nggak Iya, punya Pak Valen. ini. Oh iya. Jadi semua disiapkan. Betul Pak Valen, sampai ke maksudnya lembar-lembarnya aja kita juga kasih gitu Pak Valen, sampai ke lem-lem aja itu juga kita kasih Pak Valen. Nah, itu kan menarik tuh ya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian ya yang sampaikan Kak Prilly. Tapi mungkin sekolah lain juga ada tuh yang begitu, gitu kan? Mungkin ada. Nah, kelebihannya di tempatnya Kak Prilly di Inplace dan Inflave itu seperti apa yang sehingga membuat anak tuh tetap exciting selama 60 menit atau 90 menit bertahan dan enjoy melihat wajahnya Kak Prilly, melihat wajahnya Kak Windy, wajahnya Kak Diana gitu kan, Kak Yuli, supaya kok gimana itu caranya? Arti polanya seperti apa? Membuat mereka jadi tetap tenang dan menyaksikan. Bisa dibilang kitanya jadi kayak mereka, Pak. Oh gitu. Iya. Jadi kayak mereka. Iya, jadi kadang saya suka, kalau saya pribadi, saya suka misalnya waktu Zoom sudah masuk gitu, Pak. Terus saya matiin kamera, Pak. Saya nggak nampakin diri saya. Terus tiba-tiba saya ngomong dengan suara yang mungkin mereka nggak kenalin bahwa itu saya. Oh. Contohnya gini. Tapi nggak usah dimatikan layarnya ya. Iya, nggak usah, Pak. Misalnya gini. Misalnya jadi siapa gitu. Selamat pagi teman-teman. Ini di mana ya? Sepertinya aku melihat ada banyak teman-teman. Nah, terus nanti teman-teman tuh, anak-anak tuh langsung gini, Pak. Itu siapa sih? Itu siapa sih? Kayak gitu, Pak Valen. Terus nanti teman saya misalnya Kak Diana ngomong, Kak Diana, kok itu Kak Diana? Terus bukan Kak Diana, bukan. Terus saya ngomong lagi, iya, aku Kak Diana kok. Aku Kak Diana tahu. Kayak gitu, Pak. Jadi nanti pas itu mereka kayak, ayo dong buka kameranya, gitu. Terus saya hitung 1, 2, 3, pas muncul wajah saya terus kayak, tuh kan, bener gitu, Pak Valen. Terus kadang saya kalau mungkin saya sama teman-teman saya kalau apalagi gilirannya main peran Pak Valen, itu kalau perannya misalnya jadi Pak RT lah, terus jadi tukang kopi gitu. Itu tuh benar-benar ya Pak RT ya gimana sih pakai batik, pakai kumis, pakai peci kayak gitu Pak Valen. Terus jadi yang ibu-ibu kekinian yang harus bawa payung kemana-mana pakai kacamata kayak gitu Pak Valen. Jadi itu menimbulkan rasa kayak excited anak-anak. Ih, itu kok pakai kayak gitu sih? Kok kayak gitu? Itu siapa itu ya? Mereka sambil mendebat ya. Pak Valen. Ya, artinya anak-anak sama mereka berkegiatan disapanya dengan pola-pola seperti itu sehingga mereka sambil berkegiatan tetap mendapatkan satu sapaan gitu ya dari kakak-kakak guru gitu ya. Betul. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu pola-pola yang kita lihat bagaimana proses kreatifnya. Tentu itu
butuh proses panjang ya. Artinya selain menentukan tema, lalu aktivitasnya, lalu pesan apa yang mau disampaikan, tentu itu ditentukan dulu ya, pesan-pesannya yang mau diberikan oleh para guru gitu ya kepada anak-anak. Dan ini sudah dalam proses di mana anak-anak diberikan dulu pengantarnya gitu Kak Prilly ya. Diberikan pengantarnya. Jadi mereka dan orang tua juga siap di rumah dengan satu situasi pembelajaran yang mendukung gitu ya. Betul Pak Valen. Oke, ya, baik. Nah, kita ada video lagi sebenarnya, cuma nanti kita coba lihat. Kak Rian mungkin ada yang siap untuk mulai. Nah, saya akan beralih sebentar dari Kak Prilly dan kawan-kawan ke Kak Rian dan Kak Gita nih. Oke. Nah, Kak Rian di InLive Indonesia Live School itu tentu ada satu kondisi ya, nih karena yang dilayani anak-anak yang walaupun masih kelas-kelas awal di SD ya, tapi saya kira ini juga menarik. Kemarin ada kelas namanya kelas menjelajah zaman ya. Ini konsep belajar yang sedang dikembangkan namanya menjelajah zaman. Jadi dengan konsep menjelajah zaman ini anak-anak diajak untuk masuk ke sebuah dunia yang sangat ya dunia mereka juga sebenarnya, misalnya mulai dengan dunia dinosaurus. Jadi menjelajah masa-masa ketika dunia ini atau bumi ini masih dihuni oleh para dinosaurus. Wah, ternyata anak-anak itu luar biasa loh, mengembangkan satu imajinasi mereka, membantu mereka, dan mereka diberikan gambaran tentang nama-nama dinosaurus, lalu hidupnya di mana, makanannya apa, dan sebagainya, mengapa mereka punah, dan sebagainya. Ini pembelajaran yang luar biasa. Lalu sampai ke program menjelajah ke kerajaan gitu ya. Kerajaan, ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan yang dunia fantasi juga dan sebagainya. Dan mereka akan mengembangkan lagi ke program-program yang lain sampai ke penemuan sains dan sebagainya sampai ke angkasa dan menjelajah angkasa. Nah, nggak tahu seperti apa nanti. Kita ingin ajak Kak Rian dan Kak Gita untuk mencoba men-sharingkan konsep mereka, tapi juga dengan gaya-gaya mereka yang kekinian, memanfaatkan teknologi yang ada. Silakan Kak Rian dan Kak Gita mungkin. Silakan guru-guru yang lain juga boleh terlibat. Ya, silakan Kak Rian. Nah, itu dia Kak Rian. Oke, terima kasih. Silakan Kak Rian. Ya, teman-teman semua gitu ya, rekan-rekan guru dan juga parents. Nah, saya mau mengantarkan teman-teman tadi bahwa adanya suatu keseruan. Gimana sih caranya? Tadi ada suatu jelajah-jelajah yang tadi disebutkan. Nah, ini saya akan tampilkan supaya teman-teman semua bisa melihat seperti apa sih keseruan yang pernah dilangsungkan untuk InLive School sendiri. Nih, saya akan tampilkan. Oke. Kelihatan ya saat ini ya. Nah, jadi ini keseruan yang kemarin diceritakan, yang tadi barusan diceritakan oleh Pak Valen, bahwa kita menyelenggarakan namanya ada 6 jelajah. Ada serinya ini kita ada banyak gitu ya. Nah, kemarin kita sudah berlangsung 6 episode. Nah, yang pertama itu adalah jelajah dinosaurus. Nah, jadi di jelajah dinosaurus ini anak-anak diajak mengunjungi jenis-jenis dinosaurus itu seperti apa, dan kita sediakan videonya juga secara virtual. Dan nanti di situ ada aktivitas belajar mengukur seberapa panjang gitu ya, berapa sentimeter, dan juga diminta untuk mewarnai. Dan yang menarik, anak-anak sangat antusias banget. Bahkan yang terdaftar itu saat itu sampai 41 anak. Bahkan sampai terakhir saya juga dapat info sampai 60-an. Wah, keren banget ya. Lihat aja muka wajah anak-anak. Wah, luar biasa banget. Bahkan ada ya yang satu laptop gitu ya, dia sampai 4. Karena kenapa dia ngajakin manggil tetangganya ya? Tetangganya. Luar biasa. Artinya apa gitu ya, teman-teman yang hadir di sini, bahwa ketika kita mengemas suatu kegiatan pembelajaran itu sangat menarik, anak-anak pasti sangat antusias sekali. Nah, ini baru temanya jelajah dinosaurus ya. Nah, setelah kita diajak pertama kali ini zaman purbakala itu dinosaurus, kita ajak lagi mereka untuk jelajah Mesir. Nah, ini ada salah satu kakak kita, namanya Kak Gita, dia bersedia berperan menjadi seorang mumi. Lihat nih teman-teman ya, mau aja dikerjain ya. Nah,
sama kita ajak mereka juga ada suatu video untuk melihat seperti apa sih dalamnya piramida, seperti apa bangunan-bangunan peninggalan yang ada. Nah, itu keren banget. Anak-anak kayak, oh itu loh dalamnya ya, bagaimana dunia Mesir. Dan yang menarik di dalam setiap kegiatan kita selalu ada aktivitas. Nah, di sini mereka diminta untuk membuat piramida dengan cara Play-Doh. Nah, dan setiap yang mau mengunggah ke Instagram atau media sosial, mereka dapat reward. Rewardnya apa ini? Nah, kalau dinosaurus ada dapat kemarin itu adalah dino. Ada bentuk dino-dinonya, nah itu mereka dapat hadiahnya. Yang terakhir, ya itu yang baru kemarin juga, itu adalah jelajah kerajaan. Nah, ini Pak Dalangnya nih. Kita pakai kerajaan Majapahit dan ada kerajaan ala-ala Cinderella. Nah, ini anak-anak antusias banget. Ya, kita menggunakan storytelling. Kalau sebelumnya kita itu menggunakan video gitu ya. Kita menggunakan storytelling seperti memerankan kamu yang jadi Cinderella-nya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada yang jadi Cinderella Tuan Putri dan ada jadi mini peri. Ya, itulah gitu ya, jadi ibu peri. Jadi dia mensulap, menjadikan, bayangkan anak-anak diimajinasikan cari mainan kuda atau mainan apapun di sekitar ruangan di kamarnya atau di rumahnya, disulap menjadi kuda. Wah, itu mereka sangat antusias banget, mereka senang banget seperti kita main kuda-kudaan. Bahkan papa mamanya itu bisa dinaikin jadi kuda ya. Nah, yang menariknya ini yang tadi diceritakan bahwa kita menghadirkan adanya storytelling dan interaksi. Anak-anak suka banget yang namanya diminta untuk menceritakan atau diajak berdongeng secara virtual. Itu Raja Ratu, silakan diterima hasil pemberian dari Kerajaan Inles. Nah, ini cerita jadi seorang raja dan putri gitu ya. Dan anak-anak dilibatin. Setiap ada kasus ataupun setiap ada alur cerita, anak-anak diajak untuk di sini mau kemana? Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke hutan, atau mau bertemu dengan prajuritnya, termasuk mereka membuat kastil. Nah ini, jadi sangat menarik kalau kita membuat adanya motorik dan juga afeksi selain kognitif ya, mereka dilibatkan dengan seperti ini, anak-anak senang banget. Nah, jadi kalau dibilang dengan jelajah zaman ini kita hanya menghadirkan 3 ini, tapi kita kreatif terus. Apa ya gerak lagunya ya? Nah gitu ya. Kedua, materinya mau kita buat seperti apa? Apakah pakai video, role play yang tadi seperti yang tadi diperankan, atau pakai wayang gitu ya. Nah ini selalu kita kembangkan apalagi. Nah ini seperti ada rasa tidak pernah puas dengan satu ide saja. Karena kalau ada satu ide aja anak-anak bosan gitu ya. Dan yang ketiga, kita selalu membuat aktivitas anak untuk membuat sesuatu karyanya. Anak sangat suka diapresiasi. Mereka pun juga senang yang namanya mendapatkan reward ya. Padahal nggak seberapa, papa mama juga bisa beli sendiri ya. Tapi ketika mereka mengunggah dan mereka diapresiasi, wah itu luar biasa. Jadi bagi kakak di sini tuh bisa menjadi inspirasi nih. Nah jadi dan bahkan sampai sekarang gitu ya, kalau misalnya kakak pengen nih berminat dong, gimana caranya bikin kayak gini, boleh banget kita membuka peluang kerjasama. Buat guru-guru ya, buat sekolahan ya. Buat guru-guru ya, mau dong diadain di sekolahnya, boleh banget. Tinggal kasih kita, kabarin kita, kegiatan kita sulap dengan membuat kegiatan seperti tadi. Dengan dasarnya 3 hal ini. Dan yang menarik, kita pun di Sabtu besok ada jelajah penemuan. Anak-anak diajak untuk menjadi seorang ilmuwan. Wah, gitu ya. Dan mereka bisa menemukan benda-benda yang baru gitu ya. Dan ada jelajah industri, ini industri juga seru karena kita mengenalkan teknologi, gimana cara membuat suatu usaha dari nol. Wah, nanti agak spoiler kalau saya kasih tahu ya. Dan yang terakhir ada jelajah angkasa. Wah, ini anak-anak diajak imajinasi banget, pasti senang banget. Jadi nantikan kalau misalnya mau join besok Sabtu persis itu masih free, gratis. Kalau misalnya yang berbayar ini 25.000 per pertemuan, tapi worth it banget, menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru atau parents di sini. Seperti itu, Pak Valen. Oke, baik kalian. Bapak Ibu, ini bukan promosi loh ya. Ini kita sedang buka dapur kita nih. Ya. Kami buka, artinya kalau Karian tadi ada bahasanya bahasa promosi, ayo kalau mau ini gitu ya. Kalau saya bilang ini kami sebenarnya dari Inples dan Inlef sedang buka dapur kami. Tim kreatif kami itu bekerja terus ya, bahkan sambil tidur pun mereka bermimpi besok mau ngajar apa gitu ya. Besok mau menghasilkan apa lagi demi anak-anak yang mereka cintai, yang mereka ajar. Jadi ada saja idenya gitu ya.
Dan ini akan berkembang terus menjadi pola belajar kami di InPlace untuk anak-anak usia dini maupun di InLife, Indonesia Life School, yang anak usia SD. Dan ini sangat menarik sehingga memang menjadi satu konsep belajar yang kami kembangkan terus-menerus agar anak tidak jenuh, ya. Dan ini tentu saja bukan hanya pada masa-masa online seperti ini atau pandemi ini, tapi juga kami siap di bulan Juli pun kreativitas akan menjadi nilai kami, kelebihan kami dalam proses belajar, ya. Karena ini satu konsep yang saya kira memang harus dikembangkan terus karena anak-anak tidak bisa belajar dengan metode-metode yang lama lagi. Mau tidak mau dunia berubah, ya. Akibatnya apa? Cara mengajar dan cara pendekatan kita kepada anak pun harus berubah. Saya satu lagi sebelum masuk kembali ke Karian atau Kak Gita dan Kak Prilly dan kawan-kawan guru. Dulu waktu saya masih mengajar, tahun 90-an sampai awal mendekati 2000 itu saya masih mengajar di sekolah, ya, di SD, di SMP, SMA begitu. Saya sering mengajar anak-anak dulu kalau saya berpuisi, ngajak anak puisi karena saya ngajar bahasa Indonesia. Itu kalau guru-guru mungkin dulu mengajarnya di kelas ya nulis, anak suruh menyalin puisi macam-macam. Saya dulu ini sebagai sekadar inspirasi, ya, bahwa anak-anak ternyata begitu saya ajak keluar ke bawah pohon, duduk lesehan mereka di bawah pohon, lalu saya buka puisi-puisinya Rendra gitu, ya. Mereka senang banget. Kenapa? Suasananya sudah mendukung. Baca puisi di bawah pohon gitu kan. Lalu sambil baca puisi saya ajak juga memutarkan bukan hanya puisinya Rendra yang rada-rada agak-agak apa namanya agak kuno gitu ya, untuk anak-anak 90-an, anak remaja 90-an. Tapi juga saya ajak mereka untuk dengarkan lagu-lagu yang masih akrab dengan telinga mereka. Lagunya Iwan Fals saya ajak puterin lagunya Iwan Fals, mereka menemukan rima dalam lagu-lagu itu. Atau lagu-lagunya Club Project gitu ya, itu dunianya mereka gitu kan, cantik ya, dan sebagai itu lagu-lagu yang mungkin akrab dengan ibu-ibu yang lagi dengerin sekarang nih, kakak-kakak guru, karena mungkin ketika mereka masih pra-remaja itu atau mungkin SD barangkali lagu-lagu itulah yang mereka dengar. Tapi ketika itu lagu-lagu seperti itulah, nah guru-guru sekarang tentu sangat mungkin memanfaatkan ya lagu ya apapun ya yang bisa dikembangkan menjadi proses belajar. Nah, sebelum beralih tadi saya mau ngajak begini. Tadi ada storytelling ya. Nah, storytelling itu sangat mudah yang bisa kita kembangkan melalui konsep belajar seperti ini. Misalnya begini, kita tentukan tema. Temanya tentang lingkungan gitu ya, mengenal lingkungan. Nah, mengenal lingkungannya misalnya lingkungan desa. Lalu saya ajak anak-anak untuk yuk kita mengarang, membuat cerita. Mau nggak kita bikin sebuah naskah cerita atau tulisan atau artikel atau narasi tentang lingkungan ya. Judulnya saya berikan misalnya. Oke. Kak Guru akan berikan, Kak Valen akan berikan judulnya tentang berlibur ke rumah nenek. Wah, itu kan judul-judul zaman dulu ya. Oke, kita pakai ya misalnya sekarang masih ada juga tuh guru yang pakai itu, berlibur ke rumah nenek. Nah, lalu saya akan mulai dengan sebuah kalimat pertama. Nanti kakak-kakak atau Bapak Ibu silakan teruskan ya. Saya akan tunjuk misalnya kayak ini boleh buka layarnya lalu sebutkan atau sampaikan kalimat berikutnya yang menyambung dengan tema dan cerita kita ya. Dan apa yang saya sebutkan pertama. Jadi temanya ada lingkungan, judulnya berlibur ke rumah nenek. Nah, saya akan mulai dengan kalimat pertama. Liburan telah tiba. Wow, hatiku senang sekali. Aku mau kemana ya mengisi liburanku ini? Oke. Kak Prilly, sambung dengan kalimat kedua. Silakan bukalah ininya. Liburan ya? Iya, langsung. Jangan nanya lagi. Yeay, liburan. Wah, sepertinya hari ini aku mau liburan ke kebun binatang bersama Mama dan Papa. Kira-kira apa saja yang harus aku bawa ya? Ya, Kak Prilly nggak denger nih. Temanya berlibur ke rumah nenek. Oh, ke rumah nenek. Oh, ya. Oke. Saya nggak kurang fokus nih Pak Valen. Nenek kita kan dari kebun binatang ya, Karimnya. Saya kurang fokus nih Pak. Oke. Tapi bukan oke, baik ulang, ya. Pak, ulang Pak. Oke, saya ulang ya. Baik. Bisa Kak, bisa judulnya, Kak. Rumah nenek sampai dengan kebun binatang. Hore, Oh, libur iya, telah tiba. Hari libur telah tiba. Aku mau berlibur kemana ya? Nah, itu kalimat pertamanya. Kalimat kedua, silakan Kak Diana. Maju. Ayo maju Kak Diana, cepat. Jarak ya.
Oke, wah liburan. Kali ini aku akan berlibur ke rumah nenek. Ya, Wow. oke. Kak Diana silakan sebut Kak peserta yang hadir. Ada Barbara, ada Kak Sista, ada Kak Nanti. Silakan Kak tunjuk. Diana mau panggil Kak Rian. Kak Rian. Oke, Kak Rian siap. Sambung kalimat ketiga. Dan saat itu sang nenek sedang membayangkan, kita lihat dari kejauhan, dia sedang membayangkan seekor dinosaurus yang sangat besar. Oke, Kak Rian tunjuk siapa? Kak Andre. Apa? Ya ampun, kok dinonya bisa dipeluk sama nenek-nenek? Oh my god, nenek-nenek bisa mengangkat dinosaurus. Oh my god. Apa yang terjadi, nenek-nenek bisa mengangkat dinosaurus? Oh my god, ini bukan nenek-nenek, rupanya itu adalah neneknya dinosaurus. Kak Rian lanjut tunjuk siapa? Kak Andre tunjuk siapa? Oke, dan akhirnya itulah disebut dengan neneknya dinosaurus, dan neneknya dinosaurus pengen ketemu dengan nenek-neneknya dinosaurus yang lain di tempat Tegalnya Kak Menti. Kak Nenti, monggo di Tegalnya Kak Nenti ada nenek-neneknya si dinosaurus. Iya, jadi aku dan nenek ingin membuat kue bersama dinosaurus. Wow, lanjut Kak Nenti, lanjut keren. Oke, Terus ke aku lanjut ya, aku lempar ke Kak Sista. Kak Sista, silakan. Buka mute-nya, Kak. Sudah. Mute-nya. Sudah. Wah, sepertinya dinosaurusnya suka kue stroberi. Yuk kita bikin kue stroberi. Apa? Oh, bikin kue stroberi. Baik, lanjut Kak Sista mau kirim ke siapa? Kak Sista boleh teruskan ke siapa? Kak Dewi. Ke siapa, Kak? Ke Kak Dewi. Silakan Ya, Kak Dewi. karena kita mau membuat kue stroberi, yuk sebelumnya kita petik dulu stroberinya di kebun. Oke, baik. Ya, Kak Dewi boleh lanjutkan siapa? Satu lagi. Tunjuk ke Kak Epon. Kak Epon, silakan Kak Epon. Kak Epon Saryani. Iya, setelah kita ngambil buah stroberi di kebun, lalu ajak untuk membuat kue yang tadi dilanjutkan. Oke, Ore, tepuk tangan. Terima kasih semua ya. Nah, baik. Nanti kalau kita mengarang lagi yang lebih rame, lebih seru dengan anak-anak ya, boleh jaga temanya. Jadi temanya kita lingkungan. Jadi misalnya sampai di rumah nenek, saya melihat ada sungai gitu ya, ada sawah, ada pemandangan gunung. Nah, inilah lingkungan desa misalnya gitu ya. Itu silakan dikembangkan Bapak Ibu guru atau Bapak-bapak para parents di rumah. Boleh sambil mau tidur tuh, sebelum tidur storytelling, nggak harus kita yang bercerita. Kadang-kadang kita boleh menciptakan cerita lalu anak-anak biar meneruskan. Dan ini seru banget biasanya kalau dulu saya di SMP udah mulai ngantuk, anak-anak saya ajak, ayo kita storytelling. Wah, mereka langsung wow gitu. Lalu mereka dengan gayanya mereka mulai bercerita tentang apa yang sesuai dengan dunia mereka gitu ya. Yang penting kita tetap temanya apa, sesuai yang di tema yang sedang dikembangkan di sekolah. Lalu judulnya, lalu bagaimana alur ceritanya. Yang penting alur ceritanya tetap harus masuk akal gitu ya. Tadi Karian nyerempet udah rada nggak masuk akal itu karena fantasinya terlalu luas dia. Jadi langsung neneknya ketemu dinosaurus ya itu. Nah, jadi kadang-kadang kita harus hati-hati. Ingat bahwa kita punya konsep walaupun berimajinasi, jangan sampai lupa jaga alur ceritanya gitu ya. Nah, karena Karian masih senang dengan jelajah dino kemarin, jadi dia ingatnya dino terus. Ya oke, baik. Nah, itu selingan saja Bapak Ibu dan kawan-kawan guru sekalian bahwa ternyata memang seorang guru butuh mengembangkan dan ajarnya. Nah, silakan Kak Prita dan Kak
Rian, mungkin ada sesuatu lagi mau disampaikan, silakan. Ya, Kak Prilly. Terkait dengan bahan ajar tadi, bagaimana menentukan bahan ajarnya agar anak-anak tetap bisa mengikuti dengan baik proses kreatif yang sedang dilakukan selama proses mengajar itu. Oke, pastinya harus sesuai dengan tema, Pak Valen. Ya. Jadi saya ada nih beberapa alat bahan di depan saya, Pak Valen, yang mungkin ada yang udah pernah lihat, ada yang belum sih, Pak. Jadi saya misalnya ini, Pak Valen, kemarin itu temanya tanah, Pak Valen. Oke. Jadi ini saya punya tanah. Ini tanah Lembang, Pak Valen, bukan tanah ngambil depan rumah. Ini masih bersih. Jadi ini saya gunakan biasanya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa tanah itu ada lapisan-lapisan tanahnya, lalu jenis-jenis tanah, manfaat dari tanah, itu saya jelaskan terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan tunjukkan bahan ini kepada anak-anak bahwa mereka pasti akan nanya, tanah diapain kah tanahnya gitu. Terus saya bilang, tanah ini akan kita gunakan untuk melukis. Gitu. Biasanya teman-teman kalau melukis pakai apa? Mereka jawab krayon, cat air, pensil warna, spidol dan sebagainya. Nah, kali ini Kakak akan mengajak teman-teman untuk melukis menggunakan media tanah gitu, Pak Valen. Terus mungkin ada beberapa anak yang kotor, nggak mau, gitu, jijik, segala macam gitu. Di situ kita jelasin bahwa nggak apa-apa teman-teman, jika nanti teman-teman tangannya kotor, teman-teman bisa mencuci tangannya kembali. Seru loh. Terus nanti saya beri contohkan dulu bahwa seperti ini cara bermainnya, bahwa saya juga menjelaskan tekstur dari tanahnya. Jadi anak-anak juga mengenal kosakata baru, mungkin mereka baru mengenal tekstur itu apa sih, rasanya itu seperti apa, mungkin halus atau kasar, tergantung bagaimana anak-anak merasakan apa yang sudah mereka sentuh. Lalu saya juga ada ini Pak Valen, ada mungkin kalau pewarna makanan udah nggak asing lagi lah ya. Kalau pewarna makanan mungkin sekolah-sekolah lain juga sudah gunakan. Lalu saya ada tali sumbu. Nah, yang ini Pak Valen, ini sumbu kompor. Nah, mereka itu mungkin tadinya zaman sekarang sumbu kompor tuh udah jarang banget, asing banget buat mereka Pak Valen. Jadi mereka taunya kalau ditanya ini apa? Tali, gitu Pak Valen. Tali. Terus kami bilang ini namanya sumbu kompor. Terus ada yang jawab, kompor aku udah dicetek-cetek gitu Pak Valen. Maksudnya yang gas gitu Pak Valen. Oh iya, oke, kompor kamu sudah yang modern menggunakan bahan bakar gas. Nah, kalau zaman dulu, orang-orang dulu itu menggunakan kompor yang menggunakan minyak tanah. Dan ini adalah sumbunya teman-teman. Nah, terus nanti mereka tanya, seperti apa bentuknya? Nah, di situ mungkin kita bisa langsung memberikan gambarnya atau kita bisa memberikan arahan, nanti teman-teman boleh tanya kepada mama atau papa, lihat dong gambar kompor yang zaman dulu itu seperti apa, misalnya gitu Pak Valen. Jadi mereka tahu, oh fungsinya itu ini nanti kalau dikasih api itu bisa berfungsi untuk memasak, kayak gitu Pak Valen. Nah, terus ada juga ini Pak Valen. Ini aluminium foil. Tas kue itu ya? Ya, biasanya kalau kita buat apa makaroni skutel ya Pak Valen ya buat makan. Jadi lapar nih sore-sore. Ya, tapi kemarin ini kita gunakan untuk buat perahu Pak Valen. Oh, awet dong ya? Iya, menggunakan sedotan untuk tiangnya ceritanya. Di gambaran anak-anak itu, kalau gambar perahu pasti hanya bentuk yang kotak gitu ya Pak, persegi, lalu ada tiangnya terus bendera gitu Pak Valen. Terus ada juga toilet paper. Ini kalau ini kami beli baru Pak Valen. Mungkin kalau di rumahnya ada mungkin yang suka pakai tisu gulung yang bekas yang masih bisa digunakan, mereka bisa gunakan ini. Kemarin kebetulan Kak Diana gunakan untuk
Oh, ini yang membuat dipakai Kak Gita buat bungkus jadi ini ya, jadi bumi kemarin ya kayaknya ya. Makanya habis ya. Oh iya nih, iya betul. Kemarin Kak Gita pakai tisu ini ya Kak Gita ya untuk menjadi mumi. Iya, iya. Oke, lalu ada juga sedotan-sedotan kertas, Pak Valen. Lalu ada ini Pak Valen mungkin nggak tahu nih Pak Valen pernah pakai apa enggak ya buat kreativitas. Amplas. Kertas kentang, Pak. Oh. Kertas kentang yang biasa di McD itu, Pak, ya kan? Ini betul, kita pakai buat kreativitas, Pak. Oke, bikin apa Kemarin itu? Topi? ini digunakan untuk membuat apa Kak Diana? Ubur-ubur. Oh. Iya, Pak. Ditambah dengan kertas krep dan sebagainya. Untuk gitu. Jadi lalu ada juga kertas cupcake Pak Valen yang buat kue-kue biasa. Oke. Nah, itu kita gunakan juga bisa jadi mungkin jadi rumah, bisa Pak Valen jadi atapnya atau jadi kupu-kupu kayak gitu Pak Valen. Masih banyak lagi sih alat-alat yang bisa gunakan yang ada di rumah gitu ya Pak Valen. Jadi mungkin kalau misalnya dari teman-teman semua di sini para rekan guru atau mama papa yang bingung nih kegiatan Sabtu Minggu kan Pak Valen, apalagi sekarang kebanyakan apa-apa dikerjain di rumah gitu Pak Valen. Ternyata banyak banget kreativitas yang bisa dikerjakan dengan alat bahan yang bisa dibilang mudah ditemukan atau mungkin yang udah ada di rumah Pak Valen. Oke. Baik, Kak Prilly terima kasih dan kalian juga. Nah, sebelum nanti kalian kembali ke kalian, saya mau tanya dulu ke kakak-kakak guru atau bapak ibu di rumah, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau mungkin ada pengalaman juga boleh loh, karena kan kita sama-sama belajar nih ya. Tentu ada pengalaman lain barangkali dari bapak ibu atau rekan-rekan guru yang lain. Silakan kita berbagi saja di sini. Mungkin atau ada pertanyaan barangkali atau tanggapan terhadap program yang tadi kami sampaikan oleh kakak-kakak. Silakan kalau ada yang mau boleh raise hand. Tangannya di raise ya, silakan. Kalian siap nanti ya untuk lanjut lagi ya. Oke, 1, 2, 3 kalau belum ada, saya punya permainan nih. Nah, kakak-kakak nanti boleh menggunakan chat ya, chatnya ya, untuk langsung ke everyone semua. Siapa yang duluan nanti Kak Gita atau kalian akan melihat siapa yang duluan menyebutkan dengan benar urutan huruf yang kacau balau ini menjadi sebuah kata yang tepat. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah nulis gitu ya. Saya akan tunjukkan, lalu teman-teman silakan lihat. Ini katanya kalau disusun nanti menjadi apa. Langsung yang sudah tadi, langsung tulis di chat. BIRIADAD. Nah, silakan. Bagi yang sudah tahu kira-kira ini bunyinya apa atau kata apa, langsung tulis di chat. Silakan. Nah, ayo cepat tulis di chat langsung. Yang bisa dapat langsung nanti dapat kesempatan untuk ikut jelajah zaman gratis. Nah, silakan. Udah? Saya cabut ya. Oke. Silakan yang siapa nih yang pertama nih? Ya, Kak Sista, Flora. Oke, Kak Fazila juga sudah, Bidadari. Saya nggak tahu yang pertama itu siapa kalian? Kak Sita yang pertama. Betul Bidadari? Oke, betul ya. Bidadari. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kakak guru, permainan-permainan sederhana seperti ini bisa kita kembangkan ya. Jadi selain storytelling, lalu juga bermain menebak kata. Kadang-kadang bisa juga nih main menebak nggak tahu nanti kalian juga mungkin punya permainan. Kalian yang Kak Gita monggo. Permainan misalnya menebak benda apa yang ada di tangan saya. Ya, misalnya saya menyebutkan bentuknya bulat, lembut, misalnya begitu ya. Warnanya merah misalnya. Nah, silakan tuh ditebak apa. Nanti saya jawab ya atau tidak. Bapak Ibu atau rekan-rekan boleh menanyakan. Pokoknya terserah bebas gitu ya, misalnya. Keras atau tidak? Cair atau benda cair atau bukan? Saya hanya jawab ya atau tidak. Nah, silakan nanti sampai anak-anak bisa menebak apa itu benda yang saya atau Bapak Ibu pegang atau guru-guru pegang gitu ya. Jadi silakan, itu pola-pola yang sederhana yang bisa dikembangkan untuk pengembangan kreativitas dan membangkitkan semangat anak-anak untuk tetap
atensi kepada guru yang mengajar. Oke, Karian silakan lanjut ke berikutnya. Ada apa yang mau disampaikan oleh Karian? Nah, kalau tadi kan rahasia dapurnya dari In Play School diceritain gitu ya, ada bahan-bahannya gitu ya. Nah, kita juga mau berbagi nih rahasia dapurnya dari In Life School gitu ya. Bagaimana membuat jelajah zaman. Ini ada sahabat saya, ini calon kepala sekolah kita di In Life School nih. Wah, silakan nih Kak Gita nih. Boleh diceritain nih. Iya. Iya, terima kasih Karian. Selamat sore kakak-kakak semua. Semoga suara saya cukup jelas. Oke. Kalau mau diceritain gimana sih proses jelajah zaman yang cukup seru? Kenapa cukup seru? Karena bukan hanya teman-teman yang bermain, teman-teman kecil yang bermain, tapi justru kakak-kakak gurunya nih Pak Valen yang lebih heboh lagi, yang harus lebih heboh. Ya, saya merupakan orang di balik Mumi yang tadi Kak Karian tampilkan gitu. Kenapa juga bisa berpikir kayak gitu? Karena juga melihat kakak-kakak guru yang sudah terlebih dahulu mengajar atau berinteraksi dengan teman kecil, di mana ketika kita mau bermain dengan teman-teman kecil, ya kita harus seperti mereka. Gitu. Apa sih yang disenangi mereka? Oh, hal-hal yang unik. Makanya saya bisa jadi Mumi. Gitu. Kembali lagi kalau misalkan tentang jelajah zaman sendiri, mungkin ada yang melihat, oh ada videonya gitu. Oh ada storytellingnya. Dan ada aktivitasnya Pak Valen. Nah sebenarnya kalau dari tim kita sendiri, ketika memang kegiatan itu sebenarnya semuanya full online. Dan mungkin agak berbeda dari In Play School, di mana mengirimkan bahan-bahan, karena kami itu kegiatan yang bebas untuk murid siapa saja, maksudnya tidak harus bersekolah di In Play atau di In Life, jadi buat siapa saja, jadi diusahakan bahwa untuk bahan-bahan kegiatannya bisa didapatkan dengan mudah, atau bisa hanya di-print, seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Mungkin saya mohon izin, salah satu contoh kegiatan ketika kami dari In Play dan In Life mengadakan ini yang jelajah kerajaan. Oke. Ya Pak, yang kami kirimkan ke orang tua. Silakan. Jadi ini sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini yang kami kirimkan, ini waktu itu ke jelajah kerajaan bagian 1. Jadi setiap temanya kalau jelajah zaman itu ada 2 pertemuan. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kalau ini adalah untuk seri menjelajah kerajaan bagian 1. Kegiatannya apa? Mungkin yang sudah terlihat di Instagram tadi, ada salah satu peserta yang membuat kastil. Jadi kita mengajak membuat kastil kerajaan. Jadi di sini bukan hanya kami menyampaikan alat dan bahan yang minta tolong disiapkan oleh orang tua, namun juga memberikan contohnya akan seperti ini loh, seperti itu. Baru di bawahnya adalah yang tadi saya katakan bahwa kita menyediakan, ya, jadi ini polanya. Jadi jangan sampai ini kegiatan bersama orang tua dan anak-anaknya atau bersama keluarga, jangan sampai membuat orang tuanya kesulitan. Meskipun kami meminta bantuan orang tua untuk melakukan mencetak pola ini, seperti itu Pak Valen. Oke. Ya. Jadi bahan ini sudah dikirim sebelumnya ya? Iya, sudah Pak. Orang tua bisa mensiapkan. Oke. Benar sekali Bapak. Jadi itu sudah dikirimkan biasanya paling lama H-1. Jadi karena kegiatan jelajah zaman ini setiap hari Sabtu jam 10 pagi, maka paling telat itu hari Jumat. Bahkan biasanya ketika memang mungkin barang-barangnya sulit, kita pertimbangkan harus dikirimkan di hari Kamis atau di hari Rabu bahkan. Dan harus biasanya orang tua harus tetap diinformasikan. Begitu Pak Valen. Oke. Baik. Terima kasih Kak Gita sharingnya terkait dengan jelajah zaman kemarin. Karian silakan. Oke, nah teman-teman, sekarang saya ingin mengeluarkan energi saya yang besar kepada teman-teman ya. Karena ini sebenarnya saya lagi pilek dari tadi teman-teman ya, jadi agak kurang fokus gitu ya. Serak basah. Udah muncul belum ya? Oke. Nah ini teman-teman. Jadi gimana caranya kalau kita sedang mengikuti kegiatan atau sedang mengajar, tiba-tiba anak-anak lesu gitu ya.
Nah, ini akan ada beberapa yang saya akan praktekkan kepada teman-teman, cara-caranya, dan juga termasuk jenis-jenis game. Tapi ada satu syarat. Syaratnya adalah teman-teman harus menyalakan videonya. Tapi jangan dinyalain dulu. Ya, gitu ya. Kita akan menebak bersama-sama, ya. Sebelum teman-teman menyalakan, jangan dinyalain dulu, gitu ya. Nggak apa-apa kok dimatiin. Tapi ini menjadi suatu aktivitas. Namanya juga asik sang guru kreatif. Bahkan dimatiin aja itu menjadi suatu kreativitas buat kami, gitu ya. Cara mainnya gini, ya. Teman-teman, silakan tulis di kolom chat. Kita akan menebak kira-kira namanya siapa. Teman-teman bisa muncul lihat di dalam kolom kalau menggunakan laptop atau menggunakan handphone gitu ya. Kira-kira tokoh atau orang siapa yang ada di sini. Di sini ada Fadzila, Fawaidul, Tinoy dan segala macam yang ada di sini. Teman-teman tebak dari mereka semua yang menggunakan pakaian warna merah, kecuali Pak Valen ya. Pak Valen udah kelihatan ya. Yang teman-teman nanti mereka akan menebak siapa yang menggunakan warna merah. Nah, caranya kayak gitu ya. Nanti teman-teman dalam hitungan 1, 2, 3, namanya yang ditebak itu, silakan menyalakan kamera. Kita akan lihat benar nggak tebakannya. Oke, siap? Silakan tuliskan yang pertama, soal pertama. Warna merah yang ada di sini. Ya, silakan tuliskan di kolom chat warna merah kira-kira siapa teman-teman menebaknya. Hitungan dalam 5 detik, 5, 4, 3, tuliskan namanya ya teman-teman ya. Di sini ada Sista, ada Epon, kira-kira teman-teman tebak aja warna merah siapa. Ya, yang warna bajunya warna merah ya, Pak Valen. Jangan kecuali Pak Valen, Pak Valen udah kelihatan ya. Silakan, Kak Emilia. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, sudah ketebak ya? Sudah saya lihat tulis yang ditulis, yang belum tulis jangan malu-malu dong ya. Kan kalian belum dinyalain wajahnya ya. Yang kedua, sekarang warna biru. Silakan teman-teman tuliskan di dalam kolom chat kira-kira siapa ya sosok yang pakai warna biru. Silakan, waktunya 5 detik teman-teman ya. Bayangkan aja, waduh, namanya Fadzila Ika, pasti dia pakaiannya warna biru. Cia gitu ya. Ini namanya Sis Flora. Flor, wah ini pasti bukan biru, ini hijau. Cia gitu ya. Dewi Sri Ranjani, wah dari pakaian lihat profil picture-nya warnanya kuning. Wah ya. Jadi kita mencoba membayangkan ya teman-teman ya. Oke, sudah ditulis itu yang berwarna biru ya. Satu warna lagi ya. Ini warna favorit saya, warna hijau. Silakan teman-teman bayangkan, tuliskan lagi ya satu nama. Kira-kira berpakai warna hijau siapa teman-teman? Cia gitu ya. Silakan teman-teman bayangkan, ini nama Yuliana SDN. Wah, ini SDN mengingat saya waktu saya kecil. Wah, ini pasti hijau. Oke, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sekarang kita akan masuk ke dalam masa pembuktian, masa penghakiman. Ya. Silakan teman-teman nanti dalam hitungan 3 detik ya. Nanti teman-teman silakan menyalakan dan kita akan melihat ada nggak yang benar tebakannya. Gitu ya. Semakin banyak yang benar, teman-teman akan mendapatkan bintang poin seperti Kasista tadi. Nanti teman-teman hitung, wah saya benar 3, saya benar 2, saya benar 1. Siap ya? Hitungan ketiga, teman-teman nyalakan kamera untuk membuktikan sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Nyalakan kamera Anda. Cring, 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 cring. Wow. Wah, tuh teman-teman lihat tuh wajah-wajahnya ya. Tuh ada yang bilang nih, tadi udah saya urutin ya, warna biru. Biru di sini, coba kita lihat. Kita lihat. Wah, ada yang bener nggak nih teman-teman? Ya. Cia, tolong dinyalakan. Kak Tinoy ternyata bisa ditebak loh ya sama Indonesia Play School. Iya, karena lokasinya di situ sama ya. Maka dia tahu ya. Terus ada yang bilang lagi yang baju hijau. Kak Barbara, mana nih Kak Barbara nggak dinyalain? Ibu Fadzila. Mana Fadzila? Ibu Fadzila. Cia, gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa kasih poin ya. Wah, saya benar 1, saya benar 2, saya benar 3. Kasih poinnya masing-masing. Nah, buka layar. Cia ya. Jadi melalui aktivitas ini teman-teman juga kreatif gitu ya. Wah, ternyata nih bisa dimainin apa ya kalau matiin nyala ya. Sebagai contoh teman-teman ya. Misalnya saya matiin. Wah, gitu ya. Ini gara-gara saya terpancing dengan Kak Prilly tadi di awal ya. Dimatiin dulu terus dia pakai suara gitu. Jangan begitu dong, Nobita gitu. Tebak suara tapi namanya tokohnya siapa. Nah, bisa juga teman-teman
dengan cara apa ya, yang fitur-fitur yang ada di Zoom gitu ya, ini bisa dipakai untuk menjadi suatu aktivitas yang menarik gitu ya ketika sedang jenuh. Nah, saya akan memberitahukan ada beberapa, mungkin teman-teman di sini sudah tahu, tapi saya menjadi suatu gambaran ya. Yang pertama penting teman-teman yang namanya ada namanya quizzes. Ini kita pakai kecanggihan yang ada ya, kecanggihan di website yang ada gitu yang bisa kita gunakan. Nah, ini akan namanya Mentimeter. Nah, ini Kak Gita akan bantu share. Nih, namanya adalah Mentimeter. Teman-teman silakan jawab di dalam kolom bukan di dalam kolom chat ya, tapi saya akan share di kolom chat. Teman-teman nanti akan menjawab ya, dan nanti kita akan lihat siapa skor yang terbanyak. Nah, ini nanti Kak Gita akan share screen. Nih, silakan menggunakan menti.com. Nah, pasti udah pernah dong ya. Nah, teman-teman perhatikan dalam menjawab tersebut ya. Ini saya akan share screen juga. Nah, Kak Gita nanti bisa kelihatan ya soal-soalnya ya. Siapa yang benar gitu ya. Silakan langsung dilihat gitu ya. Nah, selama nanti kita bisa bagi ini. Kenapa Kak Gita? Oke, Kak Rian, ini mau di-share ya. Oke. Nih, kita lihat ya. 3, 2, 1, tring. Gitu ya. Jadi bentuk tampilannya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, kan belum muncul kan? Nah, ini ya. Silakan teman-teman jawab. Itu kalau hasil rekapannya ya. Yang pertama, gitu ya. Yang soal yang pertama, teman-teman saya akan tampilin di sini ya. Menurut teman-teman ya, sebelum memulai kegiatan mengajar penting untuk melakukan A, ice breaking, B, doa, C, absensi, dan D, menyapa. Silakan teman-teman. Bukan diurutkan, tapi yang mana yang penting? Gitu ya. Penting dilakukan. Ayo teman-teman. Boleh langsung ngomong. Oke, menyapa. Oke, good. Kak Epon bilang menyapa. Kenapa menyapa Kak Epon? Halo Kak Epon, suaranya mana Kak Epon? Oke, baik. Dikacangin memang nggak enak ya? Ya, karena untuk ada. Silakan, Kak. Kenapa menyapa? Kenapa Kak? Kenapa menyapa? Iya, karena untuk memulai suatu pelajaran, lebih baik dan lebih asiknya untuk menyapa dulu. Oke, jadi lebih baik menyapa dulu dong. Oke, kita belum ada ngomongin benar dan salah ya. Oke, good. Yang kedua, teman-teman, kita lanjut ya. Yang kedua, slide-nya digeser, gitu ya. Silakan Kak Gita digeser. Nah, ini yang kedua, teman-teman ya. Kita bisa melihat bahwa tadi bilang ya menyapa yang penting gitu ya. Nah, tadi ada yang bilang Kak Nesi. Kak Nesi kenapa bilangnya ice breaking dulu Kak Nesi? Monggo Kak Nesi, halo. Halo, ya. Nah, kenapa Kak? Kenapa malah milihnya ice breaking dulu Kak? Iya, karena kadang pagi-pagi itu anak-anak suka agak kurang semangat, sekolah capek, belum sarapan, jadi ice breaking-nya yang lucu-lucu, yang membuat mereka tertawa dan semangat untuk mengikuti kegiatan selanjutnya gitu. Oke, jadi harus dinaikin lagi ya. Gitu. Iya. Kalau teman-teman yang ikut hadir di sini mengajar asisten guru kreatif yang edisi pertama, kita belajar banget yang namanya adalah ice breaking, ada energizing. Nah, yang kedua teman-teman, menurut teman-teman InPlay School tuh berada di lokasi mana aja ya? Gitu ya. A, B, atau C teman-teman? Wah, itu gampang tuh. Kalau teman-teman jawab di handphonenya masing-masing bisa kelihatan, ya. Nah, artinya saya ingin menggambarkan bahwa aktivitas seperti ini, teman-teman, ini bisa menjadi ajang interaksi dengan peserta anak didik kita dengan memunculkan dengan tampilan yang tadi saya berikan. Ya, mereka diberikan pilihan, nggak hanya kita ngomong secara verbal, tapi kita sajikan bentuk grafisnya seperti tadi. Dan mereka mengutarakan pendapat. Jadi kalau ciri khas dari InLab School ini adalah anak berani untuk ngomong, bahkan dididik dari TK. Wah, gitu ya, dari InPlay School sendiri mereka speak up. Kayak tadi Kak Epon ya, menurut saya menyapa, menurut Kak Nesi ya ice breaking. Nah, kita nggak ngomongin benar salah, tapi kita mengajak anak berani menjawab. Wah, nah yang berikutnya teman-teman ya. Tadi kan adalah dengan menggunakan website seperti tadi gitu ya. Nah, saya mau ajak teman-teman sama persis dengan yang dilakukan oleh Pak Valen melalui kertas, tapi dengan cara PowerPoint. Gampang banget bikinnya. Ya. Nah,
Ini saya dari yang pertama dulu, yang paling gampang deh. Silakan tulis di kolom chat cepet-cepetan. Oke, 10 detik untuk menjawab. 10, 9, 8, 7, 6. Oke. Good ya. Sekarang yang kedua langsung ngomong. Ini kan di kolom chat ya. Yang kedua, yang berikutnya sampai soal kelima langsung ngomong, rebut-rebutan. Ini langsung. Silakan. 10 detik. 10, 9, 8. Apa? 7, 6, 5. Kreatif. Good. Soal nomor 3. Soal ketiga. Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Apa? Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Betul, mengajar. Good. Mengajar. Berikutnya. Oke. 10, 9, 8. Gembira. Bermain. Oh. Berikutnya. Ini gampang ini. Ini kalau nggak bisa keterlaluan. Let's school. Wah. Jadi teman-teman ya benar banget ya bahwa kita menjadi seorang guru gitu ya. Kita harus kreatif ya, menjadi seorang guru harus kreatif karena kenapa? Karena kami juga punya kemampuan mengajar tuh nggak cuma ya udah ngasih-ngasih gitu aja ya. Membuat anak tuh mereka menjadi hidup gitu ya, menjadi anak tuh menjadi semangat. Karena kenapa? Dengan diajak belajar itu ternyata ada rasa bermainnya seperti ini. Dan kalau tertarik masuk deh Let's School. Cie, promosi. Nggak bercanda ya. Nah, ini baru satu aktivitas. Baru 2 aktivitas ya. Tadi menggunakan ada website, nanti ini kedua tadi. Nah, saya mau ajak lagi nih bagi guru-guru mungkin kan ini baru virtual ya. Mungkin teman-teman tidak hanya menggunakan yang tadi oleh Kaprili kecanggihan pakai alat-alat bahan gitu ya. Saya mengajak teman-teman untuk tebak-tebakan. Tadi kan tebak kata ya, ini tebak gambar. Saya menggunakan kecanggihan PowerPoint, teman-teman. Nah, saya suka banget yang namanya imajinasi, teman-teman. Makanya tadi saya bilang ada dinosaurus ya. Nah, saya ajak teman-teman untuk mengliarkan imajinasinya. Tebak gambar ala kamu. Cia, gitu ya. Teman-teman, nanti langsung tuliskan di kolom chat. Tuliskan di kolom chat. Ya. Soal pertama. Kira-kira tokohnya siapa, teman-teman? Yang muncul tampak pada gambar pada saat ini. Kalau boleh menyebutkan spesifik namanya, boleh banget. Tuliskan di dalam kolom chat. Waktunya 10 detik. Siapakah tokoh kira-kiranya ya? Yang ada gambar pada saat ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1/4, 1, habis. Oke, blok. Rata-rata menjawab pegawai Indomaret, kasir Indomaret. Saya mau bilang, imajinasi Anda belum liar. Ya, namanya aja guru kreatif ya. Ini teman-teman, kalau kita kreatif, kita akan melihat bahwa ini bukan hanya sekedar kasih Indomaret, tapi adalah Cristiano Ronaldo. Ya. Jadi bayangkan ya, kalau sosok seperti dia ada di Indomaret terdekat Anda gitu ya. Wah, bakal rame banget. Dan kalau dilihat ya, kalau Cristiano Ronaldo ini pakai pakaian gini, mukanya kayak orang Batak ya wajahnya ya. Wih, apa pula kau gitu. Oke, jadi udah paham ya. Liarkan imajinasimu. Soal nomor 2, teman-teman. Nah, pada gambar pada saat ini adalah Power Ranger. Kira-kira Power Ranger-nya lagi ngapain? Nah, silakan. Waktunya 10 detik. Apa yang sedang dilakukan oleh Power Ranger ini? 10 detik dari sekarang. 10. Liarkan imajinasi Anda. Ya. 8, 7, nih udah mulai kacau-kacau nih coba ya, udah mulai liar, good, itu yang saya suka ya. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Wah, mulai gokil-gokil ya. Saya mau tanya dengan Kak Askaira, tahu dari mana lagi ngiris bawang Kak Askaira? Ya kan? Bisa dijelaskan mungkin Kak Aska, tahu dari mana nih lagi ngiris bawang Kak? Ini lagi di bawangnya dari mana tuh Kak? Nebak aja Kak. Oke, nebak aja. Mungkin pengalaman ya. Kita lihat jawabannya, ada yang benar nggak sih? Cie, gitu ya. Jawabannya lumayan imajinatif nih. Nah, ternyata lagi jadi pedagang aso. Mijon, aqua, ciki. Belum ada yang benar teman-teman ya. Kurang liar imajinasinya. Berikutnya teman-teman.
muncul pada gambar pada saat ini gitu ya, hanya muncul kaki saja. Tapi dengan meliarkan imajinasi kita, kira-kira profesinya apa, teman-teman? Tebak profesinya. Nah, silakan waktunya 10 detik untuk menebak apa kira-kira profesinya yang teman-teman bisa liarkan imajinasi. Oh, di jawaban pertama udah jawabannya waria ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ada yang bilang petinju, dari mana? Kak, Anda tahu ini petinju dari mana, Kak? Saya pengen lihat imajinasinya itu dari mana, Kak? Bahkan Kak Barbara bilang jadi atlet. Atlet apa, Kak Barbara? Boleh diceritain, Kak Barbara? Halo? Loncat tinggi, Kak. Kan pakai high heel. Buset ya, sakit tuh kaki ya. Kita lihat jawabannya, teman-teman. Ceng-ceng. Ternyata jadi bartender, teman-teman ya. Muncul ya. Mohon maaf ya, imajinasi Anda kelewatan ya, menjadi petinju ya. Soal terakhir teman-teman, ya gampang banget. Kira-kira ini lagi ngapain? Dengan teman-teman nebak, ini gambarnya ini, kira-kira nih tokonya lagi sedang ini. Nah, silakan 10 detik liarkan imajinasimu, kira-kira lagi ngapain teman-teman? Ya, liarkan imajinasimu, ya sedang apa dia, sedang melakukan apa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, bikin martabak, tersisa kocak deh ya. 4, 3, 2, 1, 0. Wah, ini jawabannya kreatif-kreatif ya. Ada yang bilang main layangan, bikin martabak, goreng telur di genteng, berjemur. Wah, tapi ternyata ada yang hampir benar, gitu ya. Apa yang dilakukan ya teman-teman ya? Ternyata jawabannya adalah sedang tidur di atas genteng. Kebanjiran kali ya teman-teman ya. Mungkin ada yang pernah melakukan ini ya, jadinya tahu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika seorang anak sedang jenuh, sedang bosan, tapi kita menghadirkan suatu games-gamesnya, tadi cuma modalnya apa? Ya gambar aja, googling, searching, tapi membuat tertawa gitu ya, dan membuat senang gitu ya. Teman-teman nggak perlu ribet-ribet gitu ya, waduh bahannya apa gitu ya, itu kalau memang well prepared. Tapi dengan cara-cara seperti itu, teman-teman juga bisa kok gitu ya. Kalau saya nggak bisa bikin PowerPoint, wow ini paling parah gitu, saya nggak bisa bikin PowerPoint nih Kak, gimana Kak? Nah ini, saya ajarin teman-teman ya. Saya langsung tanpa PowerPoint. Tapi syaratnya harus nyalain kamera. Ya, kalau ada satu orang nggak nyalain kamera, saya nggak kasih tahu yang terakhir. Ya. Ayo teman-teman, saya kasih waktu 10 detik, nyalain kameranya dulu ya. Karena ini wajib untuk memainkan dengan menyalakan kamera. Ya, ini seru. Nggak pakai PowerPoint, nggak pakai bahan-bahan, tapi langsung dilakuin. Saya kasih tahu 10 detik, kalau misalnya belum ada yang nggak nyalakan kamera, nggak jadi. Ayo teman-teman, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5. 1/4 kan kalau zaman kecil ya gitu ya. 3/4. Ayo. 1/4. Ya. 1-0. Baik. Yang hanya wah, akhirnya kita melihat wajah Barbara Woro. Halo Kak Barbara. Kita melihat wajah Kak Kirenius Conpri. Halo Kak Kirenius. Ya, gitu ya. Ini yang lain-lain belum ya. Saya kick kamu ke waiting room ya. Galak banget ya. Oke, bercanda ya. Nah, sekarang teman-teman, gamesnya sangat mudah. Teman-teman, nama gamesnya adalah This or That. Nama gamesnya apa? This or That. This or That. Good. Nah, nanti teman-teman akan klik dengan kata gini ya. Saya nggak pakai PowerPoint, tapi saya hanya mengandalkan kolom chat aja. Ya, This or That. Nah, ini saya banyak variasinya supaya teman-teman bisa ngelihat This or That ini simple, tetapi bisa dimainkan dengan cara menyalakan kamera ya. Silakan teman-teman klik this bagi teman-teman yang menyangka ya, bahwa tangan kanan saya tangan kiri saya itu memegang handphone. Nih, tangan kiri saya ya. Nih, di kiri saya ini adalah tangan memegang handphone. Teman-teman klik this ya.
Kalau teman-teman merasa itu tumbler, ketik that. Silakan teman-teman, tulis this or that. Waktunya 5 detik dari sekarang. Menebak apakah handphone atau tumbler. 5, 4, 3. Wah, Kak Faidul kreatif ya. Dia nggak mau this, nggak mau that. Jawabannya apa? Dus. Kreatif. Ya kan namanya juga temanya sang guru kreatif ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jawaban yang betul adalah tumbler. Loh, kok hilang ya? Tumbler ya. Oke, good. Tepuk tangan dong buat yang benar ya. Soal nomor 2, teman-teman, this or that ya. Bagi teman-teman yang merasa ketik this, bagi teman-teman yang merasa ini variasi yang lain ya. Ketik this bagi teman-teman yang merasa aku tuh kalau makan bubur itu selalu dicampur. Nah, ketik that bagi teman-teman, saya kalau makan bubur tuh nggak pernah dia papain, pokoknya dalam keadaan utuh baru saya makan. Nah, saya pengen lihat nih, mana kaum this, mana kaum that. Mana nih ya? Wah, saya mau tanya. Iya kepo, santai Kak Rosa, suaranya sampai muncul ya. Saya mau tanya Kak Dewi Sri Ranjani. Kak Dewi Sri, kenapa kamu memilihnya itu adalah bubur yang nggak diapa-apain? Why? Karena saya sukanya nggak diapa-apain. Wih, saya masih perawan kinclong. Oke, sebaliknya saya mau nanya kepada dis, ya, sama kaum dis nih. Kenapa Kak Fazila Ika, kenapa Anda termasuk yang suka dicampur-campur? Kenapa Kak Fazila? Monggo Kak Fazila di-unmute. Nah, why Kak Fazila? Silakan. Ya rasanya kecampur-campur aja, Kak. Wih, seperti perasaan hatiku saat ini. Wah, sedap ya. Nah, ini teman-teman ya, bahwa melihat saya hanya this or that aja, tapi saya bisa buat variasi lagi teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman ya, bagi teman-teman saya tambahin dengan gerakan. Teman-teman silakan klik this sembari teman-teman angkat kepala seperti ini adalah this ya. Dan that bagi teman-teman yang dengan tangannya adalah seperti ini. Nah, cibi gitu ya. This or that. Saya tidak pakai teman-teman untuk tulis chat, tapi saya pindahkan dengan cara gerakan. Makanya saya minta teman-teman untuk menyalakan. Nah, itu ya. This or that. Halo Bunda Rosa, asik banget nih kayaknya ya. Ada di bawah laci gitu ya. Itu laci betul ya. This or that ya. Silakan teman-teman, saya mau bertanya. Kalau teman-teman tahu ya, ada sosok Kaisang, lagi terkenal ghosting, gitu ya. Bagi teman-teman yang setuju, saya mah pendukungnya Kaisang, this. Bagi teman-teman yang ngerasa saya pendukungnya mantannya, Feli, that. This or that. Nah, silakan waktunya 5 detik dari sekarang. Bukan diketik, tapi this, pegang, sama that. 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, ini jangan dikatasin ke atas bawah, ini saya bingung gitu ya. Anda pilih yang Kaisang atau yang Feli jadinya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ini ada yang bingung pelangap-pelongo ya. Ini ngapain ya? Mana ininya ya? Ini this, Anda mendukung Kaisang. Ini that, Anda mendukung Feli. Nah, saya mau tanya kabar Barbara, kenapa Anda mendukung Kaisang? Kenapa kabar Barbar? Karena saya penggemar Kaisang. Saya nggak ngerti ceritanya, Kak. Oh, Anda nggak ngerti Kaisang ceritanya. dibanding Cili. Oh iya. Saya mau pilih Kak yang pilih Dad. Nah, itu yang Dad. Nah, Kak Yaomi, kenapa Kak Yaomi? Mendukungnya Feli. Kenapa nih? Kak Yaomi, silakan. Nyalain Kak. Nah, dinyalain dulu Kak Yaomi. Halo Kak. Kenapa Kak? Ya karena saya sebagai perempuan, Kak, sama-sama perempuan, pasti menunggu kepastian lah, Kak. Nah, ini ya. Pasti aja ya. Nah, buat kakak-kakak yang tadi sudah berhasil menjawab ya, Kak Yomi, Kak Barbara, dan teman-teman sekalian, kita berikan tepuk tangan lingkaran buat kita semua. 1, 2, 3.
Nah, Ibu Nesi, tepuk lingkaran bukan begini, Bu. Gini. Ya nggak apa-apa, udah digerak-gerakin gini ya. Nah, artinya apa teman-teman ya? Saya hanya simple nggak pakai PowerPoint, saya nggak pakai bahan, tapi dengan cara aktivitas itu, kira-kira apa lagi yang bisa dikembangin? This or that gitu ya. Dengan cara tadi benda gitu ya ditampilin, oh ternyata bisa dipakai lagi gitu ya. Ternyata dengan katakanlah memilih bubur ini atau apapun yang teman-teman bisa antara dua pilihan, bahkan bisa dipindahin dengan cara gerakan. Nah, artinya apa? Proses menjadi seorang guru kreatif hanya satu bahan saja tapi dikembangin. Hanya satu ide saja tapi dikembangin apa lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu sebagai inspirasi, sebenarnya banyak banget ide-idenya lain, tapi mungkin nanti lanjut lagi ke episode 3 ya, karena waktunya sudah kunjung habis ya. Seperti itu. Terima kasih buat Pak Valen. Oke, baik, tepuk tangan buat kalian. Buat Kak Gita, buat Kak Prilly, Kak Diana, Kak Yuli, juga kakak-kakak yang lain, dan juga buat teman buat kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, kakak-kakak guru, dan teman-teman sekalian. Dalam waktu kurang lebih 90 menit, kita sudah ngobrol-ngobrol asik, santai, yang saya harap insya Allah bermanfaat gitu ya, tentu saja. Kenapa? Karena kita butuh satu kondisi yang terus-menerus kita gali ketika situasi saat ini anak-anak harus belajar dengan jarak jauh ya. Mau tidak mau kita sebagai guru dan juga orang tua punya peran yang penting agar proses belajar itu betul-betul mencapai pada sasarannya. Itu tidak terjadi kalau kita dalam persiapan mengajar tidak melakukannya dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Dan juga tentu kita ingin agar anak-anak kita dalam proses pembelajaran itu sudah jaraknya jauh, ya hanya saling bertatap muka lewat sarana media sosial ini, ya laptop dan sebagainya atau HP. Tapi mereka nggak belajar apa-apa, kan kasihan, gitu ya. Kemarin dalam satu analisa tentang bagaimana hambatan yang sering terjadi ketika proses belajar jarak jauh itu selain masalah-masalah teknis seperti internet dan penguasaan fasilitas media yang kurang dikuasai oleh guru, juga karena minimnya kreativitas guru dalam mencari dan menggali atau mengeksplor berbagai metode pendekatan agar model pembelajarannya makin menarik. Jadi saya kira tadi yang kami coba beri contoh, baik yang saya yang rada-rada kuno tadi ya, main-main yang dulu-dulu itu, atau dengan gaya-gaya kekinian tadi yang dengan Kak Prilly dan Kak Rian, Kak Gita semua pola contohkan, itu saya kira kita semua akan menjadi guru-guru yang dinanti oleh anak-anak kita. Ini penting ya, kita harus pastikan bahwa setiap pembelajaran kita apapun materinya harus kita siapkan dengan sungguh-sungguh karena ini adalah amanah kita sebagai guru. Iya kan? Sayang kalau kita sudah terpanggil sebagai guru tapi kita tidak mau mempersiapkan program pengajaran dengan baik, tentu kita juga mengingkari panggilan kita sendiri, pilihan yang kita sudah pilih karena kita mencintai dunia pendidikan. Saya kira ini akan menjadi satu santap pola pembelajaran yang akan tetap kita kembangkan. Bapak Ibu, tentu kami berharap bahwa para orang tua pun tetap memiliki pesan bahwa memilih sekolah, memilih pola pembelajaran itu tetap dituntut untuk satu kesempatan yang dikembangkan terus-menerus. Dan masukan dari para guru, masukan dari para orang tua, tentu kami harapkan agar melalui InPlace dan InLife dan juga para guru semua dimanapun Anda berada, kesempatan yang Anda gunakan untuk mengembangkan diri, tentu akan sangat ditunggu oleh anak-anak. Baik, itu saja yang mungkin sebagai pesan saya yang bisa sampaikan di akhir acara kita hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk semua saja yang sudah bergabung dalam kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang kami sajikan walaupun sederhana tapi bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu sekali lagi silakan bagi Anda yang cukup penasaran tentang pola pembelajaran dan pengajaran di Indonesia Play School maupun di Indonesia School, boleh datang, boleh hadir, di Cibubur ada, di Cilangkap ada, dan di beberapa tempat juga ada. Silakan Anda boleh bergabung dan melihat seperti apa pola-pola pengajaran kami, kita ngobrol bareng demi anak-anak yang kita layani melalui pendidikan. Oke, silakan buka layarnya, kita foto bareng dulu. Nah, ini wajah-wajah guru-guru kreatif kita sambil saya iringi lagu sambil menyapa. Silakan. Kak kita lihat dibuka layarnya. Nah, jangan lupa nih teman-teman semua gitu ya. Kalau misalnya Kak, aku baru datang tadi telat gitu ya, boleh nanti itu saya sudah tuliskan di kolom chat, ada channel YouTube-nya. Bahkan
emang ini episode kedua ya? Ada kok episode pertamanya. Itu langsung full apa bedanya ice breaking, energizer, dan segala macam itu ada di YouTube. Nanti tinggal lihat aja, cari yang mana mengajar asik sang guru kreatif, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya yang memang kami selenggarakan. Dan ada kuis nih bagi teman-teman yang pengen, aku mau ikut jelajah zaman boleh nggak? Tapi gratis 2 kali pertemuan. Wah, gitu ya. Ada caranya ya. Nanti silakan upload kegiatan kita ya. Apa yang didapat dari kegiatan dari pada hari ini mengajar asik sang guru kreatif, apa sih yang didapat? Nah, silakan tulis di IG story, di-upload di IG story, tag in live school. Nah, nanti yang satu orang yang terpilih gitu ya, dia akan mendapatkan tiket untuk bisa gratis mengikuti seri jelajah zaman, jelajah penemuan 2 kali pertemuan. Wah, lumayan ya. Jadi silakan kakak-kakak ya, silakan tag aja gitu ya, IG story modalnya, dan nanti apa yang didapat pada webinar pada sore hari ini. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai memainkan musik. Oke, siap foto ya? 3, 2, 1, cekrek. Nah, ini saya kasih tips teman-teman rekan guru ataupun orang tua. Kalau kita foto gitu ya, wajahnya itu ngelihatnya adalah ke arah kamera. Jangan lihat ke arah monitor ya. Lihat kameranya ini mana ya? Kamera laptop mana, kamera HP-nya. Nah, itu dilihat supaya arahnya persis menghadap sana. Nah, yang kedua, yang pertama wajahnya tadi tegang-tegang banget ya. Yang kedua lebih rileks ya gitu. Gitu ya. Siap? 3, 2, 1, senyum lebih yang lebar. Cekrek. Oke, terima kasih rekan-rekan semua gitu ya. Sampai ketemu di ITD berikutnya ya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rian. Sama-sama. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Pulang sendiri deh. Buat apa?